kembali lagi bersama saya Ekswati Miatari. Pada channel saya kali ini, saya akan kembali menjelaskan tokoh psikologi kepribadian yang bernama Hans J. Essen. Untuk mengenal lebih dekat tokoh ini, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Hans J. Essen, seorang psikolog yang terkenal dan memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Essen sebagian besar didasarkan pada fisiologis dan genetika. Essen juga merupakan seorang kritikus awal mengenai efektivitas psikoterapi. Dia juga mengkritik sifat ilmiah dari banyak varietas akademik psikologi. Selain itu, Essen juga merasa bahwa hanya metode ilmiah yang dapat memberikan pemahaman yang akurat mengenai manusia. Kemudian, pada tahun 1949 sampai 1950, dia datang di Amerika Serikat sebagai guru besar tamu di Universitas California. Lalu, pada tahun 1954, dia ditunjuk sebagai guru besar psikologi pada Universitas London. Definisi kepribadian menurut Essen. Kepribadian adalah jumlah total pola tindakan aktual atau potensial organisme yang ditentukan oleh hereditas dan lingkungan. Kepribadian itu sendiri terbentuk dan berkembang melalui adanya interaksi fungsional 4 faktor, yaitu faktor kognitif, intelijensi, faktor konatif, karakter, faktor afektif, temperamen, dan faktor somatik, konstitusi. Hierarki faktor-faktor kepribadian. Dalam hierarki kepribadian ini terbagi atas 4 hierarki. Yang pertama, tipe. Yang kedua, trait atau sifat. Yang ketiga, habitual response. Dan yang terakhir, specific response. Tipe adalah kumpulan dari traits yang mewadai kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Kemudian, trait atau sifat, yaitu kumpulan dari habitual response. Kemunculannya lebih konsisten. Misalnya, orang yang sedang berpesta. Ia selalu terlihat berkumpul bersama orang-orang. Maka bisa dihipotesakan ia memiliki trait sosialis. Kemudian, habitual response, atau yang kita kenal kebiasaan bertingkah laku dan berpikir. Habitual response merupakan kumpulan dari spesifik respon di mana tindakan atau respon yang dilakukan bisa berulang kembali pada saat-saat tertentu. Misalnya, kebiasaan seorang untuk membeli makanan dan minuman maupun mengundang teman bila mengadakan suatu pesta. Selanjutnya, specific response berada di hierarki terendah karena specific response merupakan kumpulan tindakan atau respon yang paling tidak umum yang terjadi sesekali saja. Misalnya, membeli barang, menelepon teman, dan memindahkan perabotan. Selanjutnya adalah teori faktor Essen. Kriteria untuk mengidentifikasikan faktor. Terdapat 4 kriteria teori faktor Essen. Kriteria pertama, bukti psikometri bagi keberadaan faktor yang harus disusun. Kriteria kedua adalah faktor juga harus memiliki sifat warisan dan cocok dengan model genetik yang ada. Kriteria ketiga, faktor harus masuk akal dari sudut pandang teoretis. Dan yang terakhir, atau kriteria keempat, adalah kriteria terakhir bagi eksistensi sebuah faktor adalah faktor yang harus memiliki relevansi sosial. Artinya harus bisa dibuktikan bahwa faktor-faktor yang diperoleh secara matematis memiliki kaitan meski tidak sesuai kausal. Selanjutnya, dimensi kepribadian Essen. Essen mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer. Ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh traits-traits di bawahnya, dan introversi adalah kebalikan dari traits ekstraversi, yakni tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, serta penakut. Selanjutnya, neurotisme. Essen melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Dan yang terakhir adalah psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif,
dan yang terakhir keras hati. Dan yang terakhir adalah aplikasi mengenai Aizen. Terdapat 2 poin, yang pertama metode penelitian, yang kedua assessment kepribadian.